Ku menyembahmu, tersungkurku di kakimu. Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Mari sebelum kita beraktivitas, kita datang dulu kepada Tuhan, kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh teramat baik dalam kehidupan kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam setiap hidup kami. Kalau pada pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, mari Allah Roh Kudus tolong kami supaya kami mengerti akan apa yang kami baca dan renungkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Tema Hikmat Pagi hari ini adalah Roh Kesaksian, terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua." Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus adalah roh kesaksian. Sebagai roh kesaksian, Roh Kudus bersaksi di dalam kita dan melalui kita. Di dalam kita, Roh Kudus membimbing kita untuk berseru, "Ya Abah, ya Bapa," dan juga bersaksi bersama-sama dengan Roh bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 15b dan 16. Melalui kita, Roh Kudus membimbing kita untuk menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Roh Kudus adalah roh kesaksian. Tuhan Yesus Kristus sebelum naik ke surga menegaskan peran Roh Kudus sebagai roh kesaksian yang memberi kuasa kepada setiap orang percaya untuk menjadi saksi baginya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Roh Kudus adalah roh kesaksian. Sebagai roh kesaksian, Roh Kudus membimbing kita untuk tetap setia menjadi saksi yang tak gentar memberitakan Injil Kerajaan Allah serta kebenarannya.
Karyanya lah yang membuat Petrus dan Yohanes dengan penuh keberanian bersaksi tentang keselamatan di dalam nama Yesus Kristus di hadapan sidang mahkamah agama. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 8 hingga 12. Roh Kudus adalah roh kesaksian. Sebagai roh kesaksian, Roh Kudus membimbing kita untuk tetap setia menjadi saksi yang tidak malu memberitakan Injil Kerajaan Allah serta kebenarannya. Karyanya lah yang membuat kita tidak malu bersaksi bagi Kristus. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 8. Roh Kudus adalah roh kesaksian. Mari kita bersaksi bersamanya. Roh Kudus memampukan kita bersaksi tentang Kristus dengan setia dan tanpa malu. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah, yang telah mengaruniakan Roh Kudus bagi kami semua, setiap orang percaya, sehingga kami diberikan keberanian untuk menjadi saksi kemuliaan Tuhan, memberitakan Injil dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami boleh memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus dan keselamatan di dalam Dia dengan penuh sukacita, dengan penuh keberanian, tanpa malu. Tuhan yang akan tolong berkati kami di dalam keseharian kami menjadi saksi kemuliaan-Mu Tuhan. Melalui hidup kami juga boleh menyatakan bahwa memang keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Oleh karena Kristuslah, maka kami diampuni segala dosa dan kesalahan kami dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah, dan kami juga mendapatkan jaminan keselamatan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi untuk anugerah yang luar biasa yang boleh kami terima. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan yang akan tolong berkati kami. Apapun juga yang kami perbuat, mohon Tuhan sendiri yang memberkati dan melingkupi kami dengan kasih sayang-Mu, sehingga apapun juga yang kami lakukan menjadi berkat, mendatangkan manfaat bagi orang-orang di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.